wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Ibu pada siang hari ini di mata pelajaran Akidah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, masih semangat? Insya Allah. Hari ini ada yang nggak masuk? Banyak. Siapa aja? Rohma. Rohma sakit, Nila izin. Sama siapa? Sama? Arya kenapa? Bolos. Oh, Boleh ya. ceritain. Nanti dikasih tahu ya, Arya jangan suka bolos. Hari ini kita akan mempelajari tentang kitab Allah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita mau breaking dulu ya, biar Iya. semangat. Jadi breakingnya nanti begini, berhitung, bernafas, bertepuk. Jadi berhitung, bernafas, bertepuk, berhitung, bernafas, bertepuk. Paham gak? Enggak. Belum paham. Berhitung, bernafas, bertepuk. Berhitung, Satu, bernafas, bertepuk. Berhitung, dua, bernafas, bertepuk. 3. Ya, aku tuh kok Aku hitung. Iya. Ya, pokoknya nanti kalau Dua. ini sesuai urutannya, Bernafas kau lagi colek. nanti yang salah menyimpulkan materi pada hari ini. Oke, bisa dimulai sekarang. Bentar, Bu. Apa? Betul. Soalnya bertanya. Indah. Jadi habis dari mas-mas ini langsung ke Mbak. Apa kan napas mereka? Oke, bisa dimulai ya. Tepuk le. Mas. Dua. Salah maju. Itu ya. Enggak. Jangan apa dong. Siapa? Arya sama Mbak Mbak Gila ya nanti. Nah, kita masuk ke pelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memahami pengertian kitab-kitab Allah, menyebutkan nama-nama kitab Allah, menyebutkan Nabi dan Rasul penerima kitab-kitab Allah, dan memahami garis besar isi kitab Allah. Siapa yang tahu ini kitab apa? Al-Quran. Agama Islam. Ya. Apa sih kitab-kitab Allah itu? Kitab itu berasal dari kata kataba yang artinya menulis. Kitab Allah adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk menjadi pedoman hidup manusia. Kitab Allah itu berisi petunjuk, perintah, larangan, dan kisah-kisah supaya kita bahagia di dunia dan akhirat. Beriman kepada Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Tiga. Salah nah. Gila. Di sini terdapat 4 kitab-kitab Allah. Yang pertama itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Tempatnya itu di Bukit Sinai dengan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Isinya itu adalah 150 mazmur. Mazmur itu adalah pujian-pujian dan diturunkan dengan bahasa Ibrani. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan oleh Nabi Isa. Tempatnya di Palestina dan menggunakan bahasa Suryani. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tempatnya di Mekah dan Madinah dan menggunakan bahasa Arab. Yang pertama ini ya, kitab Taurat. Di sini isi kitab Taurat itu adalah hukum dan peraturan dari Allah, 10 perintah Allah, ajaran tentang keesaan Allah, dan kisah nabi-nabi sebelum Nabi Musa alaihissalam. Lalu kitab Zabur.
Isi kitab Zabur itu ada puisi dan nyanyian pujian kepada Allah, doa-doa kepada Allah, nasihat untuk berbuat baik, dan mazmur atau lagu rohani untuk memuji Allah. Totalnya itu adalah 150 mazmur. Ayatnya itu ini ya, dalilnya Quran surah An-Nisa dan Quran surah Al-Isra ayat 55. Lalu yang ketiga, kitab Injil. Isi kitab Injil itu adalah yang pertama ajaran tentang kasih sayang, yang kedua nasihat berbuat baik kepada sesama, yang ketiga mukjizat Nabi Isa alaihissalam dan ajaran tentang tauhid. Dalilnya itu ada di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 27. Lalu yang keempat ini ada kitab Al-Quran. Diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Jumlahnya itu ada 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Isi Al-Quran ini adalah petunjuk hidup lengkap, hukum Islam tentang halal dan haram, kisah para nabi, ajaran akhlak mulia, dan berita surga dan neraka. Keistimewaan Al-Quran, karena kita orang Islam di sini ibu membahas tentang kitab Al-Quran saja ya. Sini yang pertama itu adalah kitab suci terakhir. Lalu Al-Quran itu merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Lalu terus Al-Quran itu terjaga keasliannya hingga akhir zaman dan merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Dan Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab Allah yang masih asli dan terjaga hingga saat ini. Jadi ini garis besar tentang tadi ya, keempat isi-isi kitab Allah itu. Yang pertama itu ajaran tentang tauhid, lalu mengajarkan akidah atau keimanan yang benar, hukum-hukum dan peraturan Allah, janji pahala dan ancaman Allah, perintah dan larangan Allah, dan kisah umat terdahulu sebagai pelajaran. Nah, sini sikap kita terhadap kitab Allah. Yang pertama itu meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar dari Allah. Yang kedua, menghormati semua kitab Allah dengan sepenuh hati. Yang ketiga, membaca dan mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, tadi yang itu breakingnya salah, silakan maju ke depan. Bisa menyimpulkan materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Tadi katanya udah sampai. Ayo silakan menyimpulkan. Al-Quran itu diturunkan oleh Nabi Muhammad. Ada 30 juz. Oleh Nabi Muhammad. Diturunkan kepada Surah tadi, maaf tadi bagus. Ada 30 juz, 14 surah. Kitab Allah itu ada 4. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur turunkan kepada Nabi Isa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, Al-Quran Nabi Muhammad. Oh ya, sudah. Ya, terima kasih ya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita menyanyi bersama-sama dulu ya. Kitab Allah ada 4 macam, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ya baik, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini, partisipasi anak-anak. Ibu kasih tugas minggu depan menghafalkan
4 kitab-kitab Allah beserta rasul-rasul dan penerimanya. Jadi, kesimpulannya kita harus mengimani kitab-kitab Allah dan mempercayai bahwa kitab-kitab Allah itu diturunkan oleh Allah secara langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.